Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, kebijakan hilirisasi nikel tidak lain tujuannya adalah bagaimana agar produk nikel, produksi nikel yang ada di Nusantara ini bisa sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara dengan tidak mengekspor bahan mentah nikel. Tetapi nantinya nikel-nikel itu diolah, diproduk di dalam negeri, nah dijual dalam bentuk jadi. Dengan demikian maka keuntungan ekonominya akan menjadi jauh berkali-kali lipat lebih besar. Dan tentu saja program hilirisasi ini mendapatkan pertentangan keras dari sejumlah negara di luar negeri sana yang merasa dirugikan atas kebijakan ini. Dan oleh karena itu, kalau ada orang di dalam negeri yang mengkritisi ini, yang tidak sepakat dengan program besar ini, layak dan patut kita curigai sebagai orang antek asing. Orang yang sedang bekerja kepada asing, antek asing. Dan kalau ini benar, ini sungguh sangat biadab, karena demi kepentingan asing dia mau mengorbankan kepentingan bangsa dan negaranya sendiri. Dia lebih memihak kepada kepentingan asing daripada kepentingan besar bangsa dan negara. Layak kita curigai siapapun ini yang mengkritisi kebijakan hilirisasi nikel, baik person ataupun kelompok, baik orang biasa, politisi, capres-cawapres yang membantah ini, maka patut diduga dia disponsori oleh antek-antek asing. Demi kepentingan kekuasaan, jabatannya dia rela menggadaikan negaranya sendiri, harus kita hajar dan lawan bersama-sama. Siapapun dia, kurang ajar itu. Siapapun orang yang bekerja dengan orang asing, dengan antek asing, ingin merugikan kekayaan bangsa dan negaranya sendiri, adalah mental-mental kurang ajar yang harus kita lenyapkan dari bumi Nusantara ini. Ia patut kita curigai. Termasuk orang bernama Tom Lembong yang mengkritisi tentang kebijakan hilirisasi nikel ini. Sangat patut kita curigai. Layak kita curigai. Ada apa dia? Sampai demi kepentingan politiknya mengkritisi kebijakan besar yang sejatinya adalah demi kepentingan bangsa dan negara. Maka saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bahlil. Beliau mencurigai juga. Beliau mencurigai adanya antek asing di balik kritikan hilirisasi nikel ini. Ini saya baca, ini masih baru. Bahlil mencurigai ada antek asing di balik kritikan hilirisasi nikel. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia geram banyak yang mengkritisi kebijakan hilirisasi, salah satunya untuk nikel. Ia menegaskan saat ini nikel merupakan bahan baku yang besar dan paling dicari oleh negara-negara maju. Ia pun mempertanyakan mengapa banyak pihak yang mengkritisi hilirisasi nikel. Padahal menurutnya nikel adalah sumber daya alam milik dalam negeri yang berpotensi besar untuk perkembangan industri kendaraan listrik, khususnya untuk baterai mobil listrik. Nah, sekarang itu kita fokus mengembangkan sumber daya alam atau mempromosikan negara lain. Ini lucu negara, atau ada apa ini? Jelas dia dalam konferensi pers di kantor Kementerian Investasi BKPM Jakarta Selatan hari Rabu 24 Januari. Bahlil curiga informasi tersebut digunakan untuk melobi pemerintahan selanjutnya agar Indonesia tidak lagi melarang ekspor barang mentah. Ia pun menyinggung soal laporan IMF yang sempat merekomendasikan Indonesia untuk mempertimbangkan pelarangan ekspor barang mentah. Hati-hati loh, ini saya menghubungkan, jangan sampai di bangsa ini ada antek-antek asing untuk masuk merusak tatanan dalam kebijakan publik. Bahaya ini, kata Pak Bahlil. Kemudian ia mengatakan data bahwa permintaan nikel oleh negara-negara maju ke depan sangat banyak.
dalam paparannya negara-negara yang membutuhkan nikel sangat banyak seperti Cina, Amerika Serikat, Eropa, Jepang, hingga Korea Selatan. Bahlil mengatakan negara-negara tersebut inginnya Indonesia mengekspor bahan mentah nikel. Ia curiga negara-negara tersebut melobi calon pemerintahan selanjutnya agar Indonesia menyetop larangan ekspor bahan mentah. Mereka ingin Indonesia ekspor barang mentah terus, karena tidak bisa melobi Pak Jokowi, tidak bisa melobi Luhut, dan tidak bisa melobi saya. Mereka kemudian melobilah kepada calon-calon pemimpin lainnya untuk segera membuka kembali ekspor nikel, kata Pak Bahlil. Ia menerangkan baterai yang tengah dikembangkan di Indonesia adalah NMC, yang bahan baku utamanya 80% nikel dan sisanya mangan, kobalt, dan impor litium. Dengan bukti itu, Bahlil menegaskan bahwa ada yang menyebut nikel akan ditinggalkan itu merupakan kebohongan publik. Apakah benar nikel akan ditinggalkan? Ini adalah kebohongan publik. Kenapa saya katakan demikian? Karena LVP itu hanya dipakai oleh Tesla kepada mobilnya yang standar. Karena kualitas jarak tempuhnya itu lebih bagus ke nikel, dan itu Tesla sebagian juga masih memakai bahan baku nikel. Jadi jangan omon-omon saja, bahaya negara ini dibuat beginian, katanya. Selain itu, Pak Luhut juga mengkritik keras Thomas Lembong, yang hari ini menjadi kaptennya Timnas Amin. Pernyataan Thomas Lembong yang mengaku sering bikin contekan untuk Presiden Jokowi mendapat respon keras dari Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Luhut mengaku sedih melihat apa yang dinarasikan oleh Tom Lembong dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya bukan hanya Tom Lembong yang memberi masukan atau catatan kepada Presiden. Luhut mengatakan menteri yang lain, terutama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, justru paling banyak memberi catatan kepada Presiden Jokowi. Mantan Danjen Kopassus itu juga mempersoalkan pernyataan Tom Lembong yang menyebut negara luar sudah mulai meninggalkan nikel Indonesia untuk baterai mobil listrik dan beralih ke LVP. Menurut Luhut itu tidak benar. Tidak benar pabrik Tesla di Shanghai menggunakan 100% LFP untuk mobil listriknya. Mereka masih tetap menggunakan nikel base baterai. Nah, dengar nih Pak Tom Lembong, jangan menyesatkan kamu ya. Luhut menyebut salah satu kekeliruan yang disampaikan Thomas Lembong adalah terkait harga nikel. Kata dia, harga komoditas nikel secara global diakuinya memang tengah mengalami kelesuan. Namun menurut Luhut, tren harga nikel tersebut harus dilihat secara jangka panjang, karena semua komoditas tambang ada kalanya mengalami fluktuasi. Anda harus lihat data panjang 10 tahun. Kan ada Anda pebisnis juga. Kan siklus dari komoditi itu naik turun. Apakah batu bara, nikel, timah, atau emas, apa saja, kata Luhut. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu di 15 ribuan dolar AS per ton. Bahkan pada 2014 sampai 2019, periode hilirisasi mulai dilakukan, harga rata-rata nikel itu cuma 12 ribuan dolar Amerika Serikat, kata Pak Luhut. Luhut lalu mengomentari soal pernyataan Thomas Lembong yang menyebut penurunan harga nikel global terjadi karena eksploitasi masif oleh Indonesia guna mendukung program hilirisasi. Saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong ini memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda berikan advice bohong pada calon pemimpin yang Anda dukung, kata Luhut. Bahkan Luhut mengaku meragukan intelektualitas Thomas Lembong yang merupakan lulusan Universitas Harvard tersebut. Saya sedih melihat Anda di situ. Intelektualitas Anda itu jadi saya ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya tidak bagus, kata Luhut. Oke, itu saya kira kritikan keras kepada Tom Lembong. Sekali lagi, siapapun tidak bisa dibenarkan menjual harga diri bangsa kepada kepentingan asing. Jangan menjadi antek asing. Jadilah putra-putra Nusantara yang baik, yang mencintai tanah airnya sendiri, membela tanah airnya sendiri, apapun suku dan ras Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.